Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baiklah, saya di sini akan dalam rangka membuat video untuk tugas UAS dari mata kuliah hermeneutika dan semiotika. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, penafsiran teks judulnya, yaitu judul materi yang akan saya sampaikan, yaitu integrasi hermeneutika dan semiotika dalam penafsiran teks keagamaan. Penafsiran teks keagamaan bukan hanya soal memahami kata demi kata di era modern. Kita butuh pendekatan yang lebih dalam dan luas, yaitu dua pendekatan yang menonjol dalam studi penafsiran, yaitu hermeneutika dan semiotika. Meskipun berasal dari disiplin yang berbeda, keduanya bisa diintegrasikan untuk membuka makna yang kompleks dalam teks suci seperti Al-Quran. Selanjutnya, hermeneutika berasal dari definisi dari hermeneutika, yaitu hermeneutika berasal dari kata Yunani hermeneuin yang berarti menafsirkan. Ia fokus pada pemahaman makna teks dengan mempertimbangkan konteks dari sejarah, maksud dari penulis, dan juga horizon dari pembaca. Tokoh-tokohnya diantaranya yaitu termasuk Schleiermacher dan Gadamer. Semiotika adalah ilmu tentang tanda. Ia mengkaji bagaimana makna dibentuk melalui simbol, tanda bahasa, dan struktur. Saussure dan Peirce adalah tokoh utamanya dan dikembangkan lebih jauh oleh Roland Barthes dan Umberto Eco. Integrasi memiliki dua pendekatan, yaitu menggabungkan hermeneutika dan semiotika, memberikan dua level analisis. Yang pertama, makna tekstual, yaitu semiotik, yang berarti menganalisis tanda dan struktur makna dalam teks. Yang kedua, makna kontekstual, hermeneutik, menggali konteks sosial, sejarah, dan pengalaman pembaca. Paul Ricoeur menjadi tokoh yang penting yang menyatukan dua pendekatan ini melalui konsep hermeneutika distansiasi, memahami teks sebagai sistem tanda sekaligus sebagai bagian dari dunia sosial dan sejarah. Selanjutnya, manfaat dari integrasi. Pendekatan terpadu ini membuat tafsir menjadi lebih kaya dan relevan. Ia menggali makna tersembunyi, membuka ruang tafsir kontekstual, dan menghindari bacaan literal yang sempit dalam isu-isu modern seperti keadilan gender, pluralisme, dan etika sosial. Integrasi ini memungkinkan teks keagamaan menjadi sumber inspirasi yang terbuka terhadap dialog lintas zaman. Selanjutnya, contoh dan penerapannya. Kata-kata seperti nur, yang berarti cahaya, fitnah, atau syajarah, yang berarti pohon, dalam Al-Quran tak cukup dipahami secara literal saja. Dengan melalui semiotika, kita melihatnya sebagai simbol. Lalu melalui hermeneutika, kita pahami maknanya dalam konteks sosial dan spiritual saat ini. Misalnya, nur bisa bermakna cahaya fisik. Ini memperkaya pemahaman dan membuka ruang refleksi etis. Penutup, terakhir, kesimpulannya, integrasi hermeneutika dan semiotika bukan hanya pendekatan metodologis saja, melainkan paradigma baru dalam memahami teks keagamaan secara kritis, kontekstual, dan relevan. Dengan pendekatan ini, teks suci tetap hidup, lebih bermakna, dan menjadi petunjuk nyata di tengah dinamika zaman. Mungkin seperti itu saja video yang materi yang bisa saya sampaikan dari video yang singkat ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.